Kita melanjutkan part sebelumnya. Di saat Qin Yu sudah memasuki rumah, dia melihat ada bayangan merah yang bersembunyi di bawah kursi. Apa itu? Zombie bermutasi, tanyanya. Ada mata melihat ke arah Qin Yu. Dia langsung mendekati sesosok mata itu. Qin Yu langsung ingin menusuknya. Sial, ujar Qin Yu karena dia tidak melihat zombie itu lagi. Daar, tiba-tiba sesosok bayi zombie mutasi muncul di belakang dirinya. Dia menyadarinya dan langsung menepis. Tuyul itu langsung terpental. Qin Yu berlari untuk mendekati tuyul itu. Makan ini, ujarnya. Di saat sudah ditusuk, tuyul itu ternyata masih bisa menghindari. Qin Yu bertanya-tanya apa zombie itu punya kecerdasan. Zombie itu langsung berlari ke arah balkon. Qin Yu tidak membiarkannya pergi dan langsung mengejarnya juga, tapi terlambat karena tuyul itu sudah berhasil melompat. Sialan, aku membiarkannya kabur. Tiba-tiba ekspresi Qin Yu tersenyum melihat ke arah bawah. Ternyata tuyul itu sudah pergi alam baka. Bagaimanapun, dia zombie level rendah. Qin Yu memasuki rumah kembali di melihat wali dari zombie bayi itu yang sudah dimukbang. Dia langsung ke dapur untuk mencari persediaan. Hari sudah sore. Qin Yu sudah sampai ke rumah memanggil Xiao Yu, aku pulang. Qin Yu membawa sekarung persediaan. Dilempar ke lantai. Xiao Yu terkejut, wow. Kakak, di mana kamu menemukan begitu banyak persediaan? Qin Yu menjawab keterkejutan adiknya, tidak ada orang lain yang selamat di gedung selain kita. Ada banyak persediaan, dan aku masih perlu melakukan beberapa perjalanan lagi. Xiao Yu menyuruh kakaknya langsung makan, kenapa kau tidak duluan saja? Aku ingin mandi, Kak. Kau memikirkan mandi? Hei, aku hanya ingin mandi. Jangan salah paham, ujar Qin Yu. Kita langsung di-skip ke esok harinya. Terlihat Qin Yu yang sudah ada di balkon melihat perkotaan. Kakak, apa kau akan pergi keluar hari ini? Aku ingin menjadi manusia yang berevolusi dalam 3 hari dan menemukan lebih banyak persediaan untuk mengisi kembali rumah kita pada saat yang sama. Jawab Qin Yu. Aku ingin ikut, kata Xiao Yu. Tidak. Terlalu berbahaya. Berdasarkan pada kemampuan fisik dan BERTAHANMU saat ini, kau tidak akan bertahan hidup. Xiao Yu menyerah untuk ikut. Hati-hati kakak, ujarnya. Kita sudah berpindah tempat di mana Qin Yu sudah ada di tengah kota dan melihat 2 zombie. Qin Yu langsung mendekat dan memukul salah satu dari zombie itu. Di saat Qin Yu melihati jasad zombie, tiba-tiba zombie satunya memegang bahu Qin Yu. Qin Yu menoleh langsung menepis tangan zombie. Di saat itu juga zombie itu ditusuk. Kita maju ke beberapa jam ke depan, hari sudah sore. Qin Yu duduk di dekat banyak jasad dari zombie. Brengsek. Aku telah membunuh lebih dari 10. Mematahkan beberapa pisau kecil. Namun aku tidak dapat menemukan satupun bahan evolusi, ujar Qin Yu dengan kesal. Sudah sore. Xiao Yu mungkin mulai khawatir. Terlihat hari sudah malam. Qin Yu baru sampai ke depan pintu rumahnya. Xiao Yu buka pintu, kata Qin Yu. Xiao Yu langsung memeluk kakaknya. Kakak, kau pergi sangat lama hari ini. Aku jadi sangat khawatir. Qin Yu menenangkan adiknya, jangan khawatir. Aku telah menangani lebih dari 10 zombie hari ini dalam satu serangan. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan item yang aku cari. Jangan terburu-buru. Pada akhirnya kau akan menemukannya. Sementara itu, Xiao Yu akan berdoa untukmu di rumah. Sambil tersenyum. Ada suara orang di jalan. Sialan. Cepat lari, teriak salah satu orang di sana. Qin Yu mendengar suara. Dia berkata pada adiknya, ada seseorang yang selamat. Terlihat ada 3 bayangan orang yang sedang dikejar-kejar zombie. Mereka melihat sebuah pagar. Cepat naik, ujar rambut kuning. Mereka berhasil menaiki pagar tersebut. Rambut kuning itu pun langsung mengejek para zombie. Sedang temannya menuju ke atas sambil berkata, kakak Huang. Lihat sebelah sana, orang yang selamat. Qin Yu dan Xiao Yu langsung bersembunyi. Xiao Yu bertanya, kakak, mereka orang-orang yang selamat. Haruskah kita membantu mereka? Xiao Yu, apa kamu lupa arah yang telah aku katakan padamu sebelumnya? Ini era kiamat, sulit untuk memahami hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu tetap waspada. Rambut kuning berkata, akhirnya kita menemukan seseorang yang hidup. Ayo, cepat, mereka sudah sampai di depan rumah Qin Yu dan mengetuk pintu dengan keras. Dor, mereka berdua berkata, jangan pura-pura kau tidak ada di sana. Kami baru saja melihatmu.
Cepat buka pintu, Qin Yu membuka pintu langsung diteriaki Apakah kamu tuli? Lama sekali untuk teriak rambut kuning, mental si rambut kuning pun ciu karena melihat pipa yang dipegang Qin Yu, apakah ada yang salah? Tanya Qin Yu dengan tatapan serius, hai saudara, jangan marah. Kami bukan orang jahat, kami hanya senang melihat orang yang selamat lainnya. Kata si rambut kuning dengan gugup, dua temannya itu pun membenarkan perkataan si rambut kuning, saudara, bisakah kau membiarkan kami masuk jadi kita bisa mengobrol? Kami sudah kelaparan selama beberapa hari. Kata si rambut kuning, Qin Yu menjawab dengan tegas tidak, Xiao Yu berjalan ke arah kakaknya sambil berkata kakak. Bagaimana jika memberikan mereka beberapa makanan, sambil dia sudah membawa 2 bungkus plastik yang berisi makanan, si rambut kuning berkata sambil mengggun akan ekspresi cabul, terima kasih. Dada cewek ini, wah, dada nona ini, wah. Nona ini baik hati. Setelah mereka menerima makanan, Qin Yu langsung mengusir mereka. Ruangan itu kosong dan tidak ada zombie. Jika kau ingin tinggal, pergi ke sana, teriak Qin Yu. Kita berpindah tempat di mana mereka bertiga sedang makan mie. Rambut kuning berkata Cih. Memberi kita beberapa mie instan dan kemudian ingin mengusir kita. Rambut kribo ikut berkata bukankah itu bagus bahwa kita bisa makan. Botak ikut menimpali Apakah kau memperhatikan ekspresi wajah tunangannya ketika kita mendekati mereka sore ini? Maksudnya itu Qin Yu yang mereka salah paham. Lanjut, dia tidak sabar untuk menelan kita sepenuhnya. Haha Ana, mereka pun telah selesai makan mie. Mereka lanjut berbicara, Cih. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang jalan di sebelah? Tanya rambut kuning ini mereka maksud Xiao Yu ya. Kribo menjawab bagaimana aku bisa melewatkannya. Kecantikannya adalah kelas atas, apa? Kamu ingin bagian, his. Bocah yang bersamanya terlalu sombong. Kita akan mengurusnya besok, ujar botak sambil mau merokok. Rambut kuning mengungkapkan rencananya, besok siang, kita akan mengetuk pintu mereka dan meminta makanan. Ketika mereka membukanya, kita bertiga akan menyerangnya bersamaan, Kribo merespon ya. Kita tidak tahu bagaimana hubungan gadis itu dengannya. Apakah dia saudara perempuan atau pacarnya? Besok, kita akan menggunakan cara yang biasa dan mempermainkannya di depannya sampai kita lelah. Lalu, kita bunuh dia, Mari kita selesaikan bocah itu tetapi menjaga pacarnya sehingga kita bisa merasakan dan menikmatinya perlahan, ujar mereka. Sedang Qin Yu telah mendengar semua perkataan mereka. Hari semakin malam, Qin Yu pun mulai beraksi. Dia membuka pintu balkon dengan perlahan dan langsung masuk. Terlihat mereka bertiga sedang tertidur mulas. Qin Yu mendekati botak dan langsunglah ditutup mulutnya sampai dia tak bisa bernafas. Sedang dua temannya belum menyadari botak telah tewas. Tiba Kribo terbangun kau. Teriak Kribo, cerot, pipa besi Qin Yu telah menembus kursi beserta Kribo. Nasib si rambut kuning gak diketahui soalnya panel langsung berpindah di mana Qin Yu yang sudah pulang. Xiao Yu hanya bisa terkejut kakak kau membunuh mereka. Qin Yu menegaskan ke Xiao Yu mereka semua sampah, setumpuk sampah. Kita sudah berpindah ke siang hari di mana Qin Yu yang mau pergi berburu. Xiao Yu berteriak kakak, kau harus hati-hati. Qin Yu telah berhasil mengalahkan zombie dan mengambil kristal dari tubuh zombie. Qin Yu mengeluh mengapa aku memiliki nasib buruk. Aku sudah menyingkirkan setidaknya lebih dari 100 zombie. Meskipun mereka adalah zombie kelas rendah aku masih tidak bisa menemukan bahan berevolusi. Mungkinkah alasannya bahwa kiamat baru saja dimulai, sehingga materi yang berevolusi belum diproduksi? Ujar Qin Yu, Menyadari ada supermarket di depannya, tampaknya aku telah berjalan tanpa sadar ke supermarket ini. Aku bisa masuk dan mencari barang yang bisa diselamatkan. Qin Yu menyadari sesuatu. Suara apa itu? Kata Qin Yu, dia lari ke dekat bas untuk bersembunyi. Terlihat suara yang didengar Qin Yu sebelumnya itu suara langkah dari binatang mutasi, binatang buas bermutasi. Luar biasa, binatang ini beratnya sekitar 60-70 jin, jadi mungkin ada batu evolusi bersamanya. Pikir Qin Yu berpikir sekali lagi untuk membunuh binatang mutasi itu dengan kemampuanku saat ini. Aku takut sulit bagiku untuk menghadapi makhluk yang berevolusi ekstrim ini, tetapi jika aku berhati-hati, aku bisa bertahan. Qin Yu melihati binatang mutasi itu yang memasuki supermarket, terdiam sejenak, tiba-tiba diam Qin Yu berubah menjadi terkejut, karena melihat tangan monster lain yang ingin menangkap binatang mutasi itu dari dalam supermarket.
angin kencang keluar dari arah supermarket. Sial, apa yang bisa bersembunyi di dalam supermarket ini? Pikirnya, terlihat yang keluar itu monster tapi ada seperti manusia di atasnya. Qin Yu menyadari sesuatu tidak. Tidak mungkin, apakah itu spesies iblis? Tidak, sekarang bukan waktunya untuk tertegun, ujar Qin Yu sambil berjalan. Zombie, tipe iblis yang menakutkan dapat dengan mudah melenyapkan manusia berevolusi terkuat, bahkan kembali dalam 100 tahun di masa depan, di mana hanya yang terkuat yang bertahan hidup, masing-masing dari mereka datang dalam bentuk yang berbeda dan memiliki satu titik yang sama, yang menyebabkan rasa takut kepada manusia dan jiwa mereka terguncang, populasi mereka kecil, dan jika kau menambahkan semuanya, akan ada kurang dari 10 dari mereka, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan iblis untuk menghancurkan rumah-rumah aman yang menampung hingga ribuan orang. Karenanya, mereka mendapatkan nama tipe iblis asteris. Jika aku bisa ambil kesempatan untuk membunuhnya. Di mana dia masih mengalami pubertas, maka terhenti perkataan Qin Yu, dia langsung mengambil pipa besinya sambil melanjutkan perkataannya. Aku bisa menjadi manusia yang berevolusi dengan dua kemampuan berbeda dengan bantuan materi yang terus berkembang. Dan diperlihatkan binatang mutasi tak berdaya melawan iblis mutasi, terkena pukulan dan terpental ke dinding. Boom, binatang mutasi itu langsung dimukbang. Qin Yu masih melihat dari belakang dan dia berjalan sambil berkata ini waktunya. Qin Yu berteriak ke arah monster. Hei monster, datang dan lawan aku. Iblis mutasi itu terpancing. Qin Yu langsung berlari. Kemarilah, nikmati perburuan terakhirmu. Sedangkan iblis mutasi itu terus mengejar tanpa tahu rencana Qin Yu. Hei, aku sebelah sini, panggil Qin Yu. Iblis mutasi langsung membuka mulutnya. Binatang buas ini sangat pintar sehingga menjaga supermarket, tempat yang dipenuhi dengan persediaan sementara menunggu dan menjebak mangsa. Itu pasti tipe iblis meskipun tidak sepenuhnya dikembangkan, aku pasti akan mati dengan kemampuanku saat ini. Namun ini adalah kesempatan baik bagiku untuk menjadi yang terkuat di dunia. Pikir Qin Yu, lebih jauh lagi, tidak ada yang bisa menanganinya jika kita menunggu sampai sepenuhnya berkembang. Pada saat itu, aku khawatir bahkan AKUPUN akan mati di tangannya. Persetan, keberuntungan berpihak pada yang berani. Aku akan melawannya, ujarnya sambil memegang pipa besi dengan kuat. Mari gunakan ini sambil melepaskan tas yang dibawanya. Tas itu diletakkan di dekat mobil, tiba-tiba meledak. Jika tidak mengerti kenapa bisa meledak, itu karena di dalamnya ada zat peledak yang dibikin oleh Qin Yu di part sebelumnya. Lanjut, iblis mutasi itu terkena dengan telak. Terlihat iblis mutasi itu tak bergerak. Qin Yu masih melihatnya saja. Qin Yu tertawa karena berhasil. Haha. Sempurna, Qin Yu berpikir meskipun sudah mengalami pukulan besar, aku tidak tahu apakah dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa di dalam dirinya. Lebih baik menunggu sampai dia benar-benar mati sebelum memeriksanya. Ujarnya. Qin Yu pun duduk sambil menunggu apakah iblis mutasi itu udah mati atau belum. Qin Yu pun bangun dari duduknya karena dia melihati iblis mutasi tak bergerak dari tadi. Inikah saatnya? Mari kita lihat jenis jarahan apa yang dia jatuhkan, ujarnya sambil berjalan mendekati iblis mutasi. Di saat dia mau mendekati dia melihat sesosok kucing mutasi. Qin Yu langsung bersiap-siap. Kucing mutasi, sepertinya tidak mudah untuk ambil hadiah pertempuran. Terlihat kucing mutasi itu mendekati iblis mutasi. Iblis itu langsung membuka mulut dan cerot, mutan ini berpura-pura mati. Untungnya aku tidak pergi, gumam Qin Yu, karena perubahan mendadak ini terjadi. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Qin Yu melihat tong-tong minyak. Aku telah menemukannya. Qin Yu langsung melobanggi tong dan mengambil minyak yang ada di dalamnya, dan langsung mendekati iblis mutasi. Setelah itu dia menumpakan minyak-minyak itu mengelilingi iblis mutasi. Sedang iblis mutasi karena dia tidak bisa bergerak hanya bisa berteriak RAWR. Qin Yu langsung menyalakan korek api sambil berkata nikmati ini pelan-pelan. Dilemparnya korek itu, walah terbakarlah. Kita telah berpindah ke beberapa saat, api telah terpadam dan gosonglah iblis mutasi itu. Baunya sangat enak. Qin Yu menyiapkan pisaunya. Biar kulihat, barang bagus apa yang kau punya, kata Qin Yu. Qin Yu mengambil sesuatu dari dalam tuh iblis mutasi, dan terlihat kristal merah yang didapat dari iblis mutasi. Ini adalah sumber daya jenis iblis yang berkembang, ujar Qin Yu. Qin Yu menoleh ke arah kucing mutasi. Aku hampir lupa tentangmu,
Qin Yu membelah tubuh kucing mutasi, terlihat cahaya putih muncul dari dalam tubuh kucing mutasi. Qin Yu sedikit kecewa. "Yah, ini adalah materi evolusi yang aku kenal," ujarnya. Terlihat bola putih yang bersinar. Qin Yu pun mengambil kristal merah sebelumnya dan ditelanlah kristal itu. Qin Yu bereaksi dengan rasa sakit dari kristal merah itu. "Hahaha," teriak Qin Yu kesakitan. Mata dan mulut Qin Yu bersinar dan beberapa saat efek kristal itu menghilang. Qin Yu banyak mengeluarkan keringat. "Jadi ini bedanya dengan sumber daya iblis tipe EVOLVING. Hahaha, aku tidak pernah menderita begitu banyak rasa sakit ketika berevolusi bahkan ketika di masa depan. Sekarang, biarkan aku memeriksanya." Dia mengambil batu untuk mengetes kekuatannya. Batu itu dilempar dan membuat dinding berlubang. Boom, ini kurang lebih 4 kali kekuatan manusia biasa. Di zaman ini dianggap sebagai yang terbaik. Selanjutnya, aku akan memeriksa kemampuannya. Kemampuan pertama adalah neraka. Qin Yu mengetesnya menggunakan tangannya dan tangan itu mengeluarkan api. Sangat bagus. DIKEHIDUPANKU. Sebelumnya, aku juga pengguna kemampuan Inferno, dan itu menyelamatkanku dari kesulitan mengadaptasi keterampilan baru. Qin Yu menghempaskan tangannya, api itu menyebar. Meskipun kemampuan Inferno tidak jauh tapi cukup kuat dan terlatih. Aku sangat puas. Qin Yu berhenti dan memeriksa untuk kemampuan kedua. Adalah kemampuan yang tidak kukenal, ujar Qin Yu. Aku akan menemukan sesuatu untuk memeriksanya. Qin Yu melihat batu dan mencoba kemampuannya di batu itu. Tiba-tiba batu itu berubah menjadi 2. Qin Yu terkejut. Kemampuan duplikat. Aku tidak mengerti kemampuan duplikasi ini, tetapi tidak diragukan lagi kemampuan yang sangat langka. Aku hanya bisa melakukan duplikasi pada benda hanya sekali, karena aku bisa menduplikasi batunya. Maka materi evolusi. Dia ingin mencoba ke materi evolusi, berhasil menduplikasinya. Qin berkata ini efektif. Sekarang mari kita coba duplikatnya. Itu memiliki 2 kali lipat efektivitas. Kemampuannya di luar dugaanku. Di sini Mimin bingung dia duplikat apa. Qin Yu menoleh ke arah kerumunan zombie. Mereka tertarik oleh tipe iblis. Akan menyenangkan untuk mencoba ide baruku, pikir Qin Yu. Sepertinya ini bekerja. Tiba-tiba ada beberapa bayangan Qin Yu. Ternyata dia menduplikasi dirinya sendiri. Wow, berhasil, ujar mereka berdua. Qin Yu melihat ke arah para zombie dan berlarilah mereka berdua untuk menyerang zombie. Qin Yu 1 melihat ke arah belakang dan Qin Yu 2 mempersiapkan pipa besi. Sekarang terima ini. Qin Yu 1 langsung melompat menggunakan tumpuan pipa besi. Dia mengayunkan pipa besi yang dipegangnya dan boom, terjadi ledakan karena serangan Qin Yu. Zombie-zombie itu terbakar sampai tak bersisa. Inilah rasanya menjadi kuat, tapi dia menoleh ke arah belakang. Mereka berdua saling melihat dan terdiam. Aku tidak bisa menjalani hidup dengan 2 diriku, kata mereka berdua di saat bersama. Aku harus mencoba apakah aku dapat menonaktifkan duplikasi atau tidak, ujar mereka. Kekhawatiranku terselesaikan. Kemampuan dapat dibatalkan. Qin Yu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Keberuntungan telah berubah. Mungkin ada materi evolusi untuk Xiao Yu di antara beberapa tubuh zombie ini. Kita sudah berpindah panel di saat Qin Yu sudah sampai di rumah dan langsung dipeluk cewek Mimin. Kakak, kau terlambat lagi. Kau membuatku khawatir, ujar Xiao Yu. Jangan khawatir. Kakakmu tidak lagi sama. Aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkanku lagi, jawab Qin Yu. Kakak, lain kali jika kamu harus keluar untuk waktu yang lama, kamu harus membawaku juga, tidak masalah. Aku akan membawamu lain waktu. Sambil mengambil barang di dalam tas, Qin Yu mengambil bahan evolusi. Dia berkata, jadi, dengan memakan ini, kau akan menjadi manusia yang berevolusi. Dan dia mengunakil duplikat supaya menjadi 2 bahan evolusi itu. Xiao Yu bertanya, manusia evolusi? Qin Yu menjelaskannya, betul. Ketika kau menjadi manusia yang berevolusi, zombie berlevel rendah itu tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Xiao Yu langsung menelan bahan evolusi itu. Qin Yu bertanya, bagaimana? Kau merasakan sesuatu? Rasanya seperti permen. Sangat enak, jawab Xiao Yu. Qin Yu hanya bisa menepuk jidatnya karena melihat tingkah adiknya. Aku tidak tanya itu. Bagaimana perasaanmu? Jelas Qin Yu. Apa? Ada sumber kekuatan yang memancar keluar? Xiao Yu kebingungan. Sumber kekuatan yang memancar keluar.
Aku tidak merasakan itu, jawab polos Xiao Yu. Qin Yu juga kebingungan sambil melihat bahan evolusi itu. Dai berkata ini mustahil, setelah makan bahan evolusi, seseorang akan menjadi manusia ENVOLVED. Jelas Qin Yu, bisa kau coba makan satu lagi. Qin Yu memberikan bahan evolusi, Xiao Yu sedikit bercanda aku perlu menambahkan sedikit gula untuk makan ini. Setelah itu Qin Yu bertanya lagi, kau tidak bisa merasakan sesuatu, aku tidak merasakan apapun. Jawab singkat Xiao Yu, Qin Yu berpikir dia berkata ini di luar yang ku tahu. Aku belum pernah mendengar tentang manusia memakan dua bahan evolusi dan tidak mengalami reaksi. Xiao Yu sedih kakak, apakah ini sangat berharga? Sia-sia membiarkanku memakannya meski aku tidak punya reaksi untuk itu. Qin Yu menenangkan adiknya untuk kita saat ini, itu bukan apa-apa. Ini bukan bahan yang sangat penting bagi kita. Tidak usah resah. Sambil mengelus kepala adiknya, Xiao ingin mengatakan sesuatu sambil malu, sebenarnya. Aku merasakan, sesuatu, aku merasa itu enak. Makan itu membuatku merasa penuh ujar Xiao Yu. Qin Yu terkejut merasa penuh, setelah memakannya, aku merasa sangat enak. Aku menginginkannya lagi, kata Xiao Yu sambil kesenangan, aku rasa potensimu harus tinggi dan MENGHARUSKANMI mengkonsumsi lebih dari yang lain untuk menjadi manusia evolved, jadi itu masalahnya. Tidak akan sia-sia, tanya Xiao Yu, sepertinya begitu, tunggu sampai aku menemukan LEBin banyak bahan evolusi. Maka kita akan tahu, ujarnya sambil minum. Xiao Yu memanggil kakaknya sambil dia fokus ke komputer, kakak, lihatlah ini, Qin Yu bertanya kita masih punya internet. Sepertinya banyak tempat yang belum menderita banyak korban dari kiamat ini, ujar Qin Yu, sedangkan Xiao Yu hanya terdiam. Qin Yu terkejut melihat gambar yang ada di komputer spesies mutasi. Apa itu? Tanya Xiao Yu, itu adalah bencana, dan kematian. Jawab singkat Qin Yu.